Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kamu yang menyaksikan video ini pada malam hari. Terima kasih masih setia di channel kita ini. Channel kita untuk berbagi ilmu dan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi dalam bentuk presentasi. Saya akan bawakan judul adalah input, output, file, dan stream. Untuk itu, silakan disimak video kita berikut ini. Baiklah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada awal video ini, kita hari ini akan membahas sebuah presentasi saya yang berjudul Input Output atau IO, File, dan Stream. Nah, ini bisa kita pergunakan atau kita pakai pada bahasa Java. Kita bisa mengimport sebuah package namanya adalah java.io. Oke, kita mulai dengan menjelaskan mengenai data ya. Nah, data pada hakikatnya itu adalah representasi ya, atau penjabaran dari nilai yang mengisi sebuah segmen memori. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa segmen memori itu berisi sebuah alokasi atau tempat yang ditujukan untuk menyimpan sebuah data yang ukurannya adalah 8 bit. Sering disebut dengan 1 byte. Kemudian, nilai-nilai yang bisa kita inputkan ke dalam segmen memori tersebut karena ukurannya adalah 8 bit, maka nilai terendahnya adalah 0 desimal, yaitu di mana saat seluruh data yang diinputkan itu bernilai 0. Bisa kita lihat di sini ya. Kemudian nilai tertinggi adalah 255 desimal, yaitu saat nilai yang dimasukkan adalah seluruhnya angka 1. Nah, kemudian sekarang kita bercerita mengenai kode ASCII. Kode ASCII kepanjangannya adalah American Standard Code for Information Interchange. Ini dipakai untuk menghubungkan antara nilai yang kita input dengan nilai yang bisa dibaca oleh komputer kita. Nah, bisa kita lihat di sini. Misalkan kita menginput nilai atau huruf A. Ya. Nah, ini udah huruf A. Nah, huruf A itu saat kita ketikkan, dia akan dirubah atau dibaca sehingga tertulislah di dalam komputer kita menjadi 1000001. Nah, ini dari mana? Ini dari tabel ASCII-nya ya. Ini kita lihat ada huruf A kapital. Kita lihat tabelnya. A itu kolomnya adalah 100, lalu barisnya adalah 0001. Begitu juga dengan huruf R di sini ya. Ada R kapital, R. Nah, nilai di tabel ini pada posisi kolomnya adalah 101, kemudian barisnya adalah 0010. Nah, ini adalah nilai yang nantinya akan dirubah saat kita mengetik sebuah huruf, kemudian akan dirubah oleh komputer kita dengan format ASCII, di mana dia yang dipakai itu adalah 7 bit pertamanya. Walaupun sebenarnya nilai maksimal itu bisa kita lihat tadi bahwa alokasi ukuran memorinya adalah 8 bit, tetapi yang dipakai adalah 7 bit pertama. Kemudian rekan-rekan sekalian, kalau sekiranya ada karakter-karakter atau huruf-huruf yang tidak ada di tabel tadi, ya, kita bisa menggunakan format perubahannya yaitu kode atau disebut dengan Unicode. Kepanjangannya Unicode Transformation Format, di mana Unicode ini menggunakan alokasinya adalah 2 byte, ya 2 byte, yaitu untuk 8 bit pertama, 8 bit pertamanya dia menggunakan
kode ASCII atau disebut dengan UTF-8. Kemudian kartu karakter itu menggunakan 8 bit berikutnya atau 1 bit berikutnya, yaitu untuk karakter tambahan. Saya punya link ya, sekiranya kalau kita klik, kita akan bisa melihat apa saja Unicode yang dipakai di dalam sistem komputer ya. Bisa kita lihat dulu. Ini kita klik, sudah kita buka, kita klik tadi linknya, kita akan beralih ke situs vdocument.mx slash Unicode table HTML ya. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali kode-kode yang tidak terdapat di ASCII. Kita bisa lihat ini ada format Hebrew, kemudian Arabic. Lalu dia ada lagi ya di dalam ini sangat banyak ya. Ada huruf Arab, ada ya angka yang mungkin saja tidak kita ketahui. Nah, ini baru lihat kita ya di sini, rekan sekalian. Ada banyak, ada Samaritan ya, Madek, Arabic dan seterusnya ya. Ini sangat banyak sekali. Nah, oke, kita kembali ke presentasi. Kemudian, setelah kita membahas mengenai tadi yaitu data, kita sekarang akan membahas mengenai file. Di mana file itu adalah wadah kita untuk menyusun data. Jadi data yang tidak kita input tadi, kemudian nantinya dia akan dirubah menggunakan format ASCII atau format Unicode, dia akan disusun sedemikian rupa sehingga tersusunlah dia dan bisa ditetapkan di dalam sebuah tempat yang disebut dengan file. Ya, jadi dia disusun sedemikian rupa, susunannya satu data itu akan diisi setelah data yang lain. Lalu file tersebut ada dua jenis ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama disebut dengan file biner atau dalam eh, kata lain sering disebut dengan hex file. Nah, hex file atau data biner bisa kita lihat di layar adalah berisi data numerik yang ditulis menggunakan bilangan heksadesimal. Ya, jadi pemaparannya kalau misalkan kita baca dia akan bisa kita lihat terdiri atas susunan banyak sekali angka-angka tapi dalam bilangan heksadesimal. Kemudian susunan tersebut adalah dua digit bilangan heksadesimal. Kemudian kalau kita ingin membaca hex file, bisa kita baca dengan menggunakan binary atau hex viewer. Jadi kalau tidak kita gunakan format binary atau hex viewer ini, maka hasil tampilannya itu tidak bisa kita mengerti ya angka-angka seperti apa. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin membaca hex file menggunakan Notepad atau menggunakan Microsoft Word itu tidak kita mengerti angkanya seperti apa. Jadi kalau kita ingin membuka hex file, kita harus menggunakan aplikasi yang bisa membaca binary atau hex viewer. Nah, umumnya kita bisa menggunakan aplikasi yang disebut dengan Ultra Edit. Ya. Kalau dia kita buka dengan Ultra Edit, maka tampilannya mirip seperti gambar yang ada di sini ya. Di sini susunannya seluruhnya adalah bilangan heksadesimal. Kemudian yang kedua setelah hex file itu adalah file text. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa ini bisa kita lihat di sini bahwa jika sebuah data yang menggunakan format file text ini bisa kita baca dengan text editor yang umum kita pergunakan, misalnya Notepad atau Microsoft Word. Nah, kita bisa lihat tulisannya seperti apa. Karena dia akan langsung diterjemahkan atau dapat diterjemahkan menggunakan ASCII atau Unicode ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan pembacaan atau penulisan data ke dalam sebuah file, terdapatlah beberapa langkah ya. Langkahnya itu ada 5. Yang pertama adalah langkahnya kita membuka atau membuat sebuah file
objek. Bisa kita lihat di sini, ini kelas, ya, kelasnya adalah file, kemudian nama objeknya adalah, misalnya kita berikan F atau file input, F input. Kemudian seperti biasa kalau kita membuat kelas di dalam Java ya, sama dengan new file. Lalu kita masukkanlah nama file kita. Begitu juga kalau sekiranya kita ingin membuat sebuah file output, ya kita awali dengan membuat objek filenya. Ini kelas, file, kemudian nama filenya adalah foutput sama dengan new file ya. Kemudian nama file kita atau nama objek file kita untuk output, misalnya kita berikan nama yaitu keluaran.dat. Setelah kita membuat file objek, maka kita akan mengasosiasikan atau menghubungkan atau mempertukarkan objek file tersebut dengan objek stream. Nah, lalu pertanyaannya, apakah itu stream? Nah, stream itu adalah aliran data yang terjadi saat adanya proses input dari perangkat input ya menuju ke output atau perangkat output. Dari input device ke output device saat terjadinya transfer data itu disebut dengan stream. Oke, rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini. Setelah kita tadi membuat objek file, maka kita akan menghubungkan objek file yang sudah kita buat tadi dengan objek stream ya atau objek yang berada pada proses penyaluran antara input dengan output ya. Nah, untuk membuat objek file supaya bisa diasosiasikan dengan objek stream, maka kita menggunakan kelas namanya file input stream. Ya, nama kelasnya adalah file input stream. Kemudian kita berikan nama file input streamnya apa? Misalkan namanya fish. Nah, fish sama dengan new file input stream. Ini nama kelas kita tadi. Lalu di dalam argumennya kita berikan namanya adalah file input. Nah, file input bisa tadi kita lihat dia kita buat menggunakan langkah pertama yaitu objek file ya. Begitu juga dengan file output. Kalau ingin kita buat di stream, maka kita menggunakan kelas namanya file output stream dengan nama FOSS. Oke, kemudian kita buat seperti biasa, kita membuat kelas di Java ya, sama dengan new file output stream. Kemudian di dalamnya kita berikan file output. Nah, file output sekali lagi, tadi sudah kita buat di slide sebelumnya. Ini ya, ini file output. Nah, ini yang kita buat tadi, kita asosiasikan dengan objek stream. Setelah kita asosiasikan dengan objek stream, maka ada kegiatan yaitu memasukkan file objek stream yang tadi sudah kita buat by FOSS atau fish ke dalam buffer. Ya, ini buffer ya. Buffer itu artinya penyangga. Penyangga. Fungsinya adalah supaya data yang kita buat tadi untuk proses pengambilannya itu tidak kita sifatnya nggak bolak-balik ke dalam memori ya. Tetapi proses ini sifatnya opsional ya, tidak diwajibkan. Nah, untuk membuat atau memasukkan file objek stream tadi, FOSS ataupun fish ke dalam buffer, kita menggunakan kelas namanya buffer input stream untuk input, kemudian buffer output stream untuk output. Ini nama kelasnya ya. Kemudian kita berikan nama, kemudian juga berikan nama untuk buffer output sama dengan new buffer input stream atau fish. Ya, ini fish kita buat tadi sudah di langkah yang kedua, yaitu file input stream ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk output atau buffer output stream kita berikan di dalam argumennya adalah FOSS. Nah, FOSS ini bisa kita lihat kita buat dalam langkah yang kedua tadi ya. Ini fish, ini FOSS. Nah, dua yang biru ini menjadi argumen saat kita membuat file atau
memasukkan objek stream tadi ke dalam buffer. Ya, ini fish. Nah, jadi kita punya sekarang objek buffer ya, objek buffer namanya BUF in dan BUF out untuk outputnya. Kemudian setelah kita tadi buat file untuk buffer, maka kita bisa melakukan memasukkan data ataupun sifatnya kita membaca data. Nomor 4 ya. Ada integer, data masukan, ini sebuah variabel. Nah, data masukan itu isinya adalah fish. Jadi file input stream. Kalau kita mau menggunakan atau membaca stream, ya, stream dengan perintah yaitu .read. Jadi metodenya itu adalah read, ya, membaca. Kalau kita ingin membuat data masukan, maka kita menggunakan metode namanya adalah write. Ya, di sini kita pakai file output stream, post titik atau .write. Kemudian data masukannya apa? Ya, ini kalau kita ingin memberikan data masukan. Kalau ingin kita membaca, kita menggunakan read. Nah, selain bisa kita laksanakan kegiatan membaca atau mengirimkan data ini melalui stream, kita juga bisa menggunakan yaitu buffer. Jadi stream itu bisa dipakai, lalu buffer juga bisa dipakai. Jadi sifatnya opsional ya. Kalau untuk buffer, perintahnya sama, metodenya yaitu read ini. Lalu untuk data keluaran kita bisa menggunakan write. Ya, metodenya adalah write. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita tadi sudah memberikan perintah untuk memasukkan data, kemudian membaca data, berikutnya kalau sudah selesai, maka kita lakukan proses menutup objek stream atau buffer tadi yang kita pakai untuk menginput data atau membaca data, juga kita akan menutup objek file. Ya. Jadi kita lihat di sini perintahnya adalah close. Ya. Metodenya adalah close. Fish.close itu artinya kita menutup stream. Force.close itu artinya kita menutup force atau stream untuk output ya. Kemudian buffer kita berikan perintah close, lalu file input, file output kita berikan perintah close. Itu untuk menutup file objeknya. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara kita bekerja di dalam file. Kemudian, kalau kita ingin bekerja di komen, ya, komen konsol, lebih khusus lagi ya, kita lihat di sini langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi kita bekerja di file, ya, tetapi lebih sederhana, ya. Kenapa? Karena membuat objek file, ini langkah pertama tadi, serta pembuatan dan pembacaan objek untuk stream itu dilakukan pada satu tahap ya. Menggunakan sebuah kelas yang sama namanya adalah input stream reader. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi langkahnya kalau kita bekerja di konsol adalah pertama kita membuat objek ini dari kelas input stream reader sama data modelnya ya, input stream reader data in sama dengan new input stream reader. Kemudian nomor 2 adalah menampung objek stream ke buffer. Ini tadi sudah juga dilakukan ya. Menggunakan kelas namanya buffer reader. Nama buffernya misalnya adalah BUF in ya, BUF in. Isinya adalah data in menjadi argumen di langkah yang kedua ini. Kemudian nomor 3 adalah membaca data dari objek stream. Ya, tadi sudah kita buat ya. Ada read, ada write ya. Nah, sementara di sini kita menggunakan perintah read line. Rekan-rekan sekalian, bagaimana tadi sudah kita bahas di depan mengenai input, output, kemudian file. Sekarang kita akan bahas mengenai stream. Ya, kita lihat di pemaparan ini ya.
Stream itu adalah aliran data dari device input atau perangkat input ke device output, ke perangkat output yang akan menampilkan hasil pekerjaan kita. Nah, stream ini ada dua jenis ya. Bisa kita lihat di sini bahwa yang pertama namanya adalah stream byte. Stream byte adalah stream yang membawa data berupa integer dalam ring 0 sampai 255 dan seluruhnya nilainya adalah positif ya. Kenapa positif? Karena 0 sampai 255 kadang-kadang kita anggap menjadi data yang kita input dalam format adalah integer ya. Ada integer. Integer itu kan kadang-kadang bisa bernilai negatif ya. Nah, untuk byte stream itu nilainya harus positif ya. Kemudian jenis yang kedua stream adalah stream karakter. Itu adalah stream yang akan membawa data teks yang berupa representasi dari karakter yang sudah kita rubah menggunakan model ASCII atau Unicode. Mungkin itu dulu rekan-rekan sekalian pemaparan kita mengenai input, output, file, dan stream. Mudah-mudahan akan memberikan informasi awal kepada rekan-rekan sekalian dalam memahami materi ini. Demikian saya tutup. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.